Assalamualaikum teman-teman. Bagi para penyuka tanaman, apalagi para petani, kotoran hewan itu sudah menjadi sesuatu yang akrab pada mereka untuk membantu menyuburkan tanaman. Ya, dari dulu secara tradisional para orang tua kita, para petani sudah menggunakan kotoran hewan tersebut yang hasilnya sangat bagus ya. Karena itu, karena kita ingin mencoba menanam, mau tidak mau harus kita siapkan media tanamnya. Beberapa hari yang lalu kami sudah pesan kohe ya, kotoran hewan di kampung sebelah. Mari kita ikuti cerita pada hari ini. Banyak yang bilang bahwa kohe kambing ini lebih bagus dibandingkan dengan kohe sapi atau ayam. Nah, itu akan merugikan tanaman ya teman-teman ya, karena tanaman bisa saja bisa mati. Sebab kohe yang seperti itu kandungan amoniaknya terbilang masih tinggi. Baik teman-teman, tempat tinggal kami ada di pinggir, jadi masih ada cukup kemudahan nih untuk mendapatkan pupuk kandang atau yang sering disebut dengan kohe alias kotoran hewan langsung dari peternak. Nah, pada kesempatan ini saya akan ke kampung sebelah perumahan ya untuk mengambil pesanan kohe kambing. Dan banyak yang bilang bahwa kohe kambing ini lebih bagus dibandingkan dengan kohe sapi atau ayam. Walaupun tentu ada yang mengatakan juga kohe kambing ini masih kalah bagus kalau dibandingkan dengan kohe kelinci atau marmut. Bicara tentang pupuk kohe adalah bicara tentang pupuk organik ya teman-teman ya, pupuk yang ramah lingkungan. Kalau kita mungkin hanya untuk kebutuhan sekedar menanam bunga atau tanaman buah ya dalam pot di samping rumah, mungkin tidak akan mengalami kesulitan ya untuk memenuhi kebutuhan itu. Tetapi kalau bagi para petani yang membutuhkan dalam jumlah banyak, tentu beda lagi persoalannya. Dan alhamdulillah karena berkah silaturahim nih ya, ternyata tidak perlu susah payah juga ya saya mendapatkan kohe ini, karena ada teman yang punya ternak kambing dan ternyata cukup banyak kohenya ya, karena di sini tidak banyak petani yang memanfaatkan kohe tersebut. Dan rupanya kohe ini sudah terfermentasi ya teman-teman ya, karena sudah cukup lama ini terhampar di kebun, jadi nanti bisa langsung dipakai. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kohe tersebut itu masih baru? Berarti kan belum terfermentasi. Nah, bagaimana untuk diaplikasikan di tanaman? Nah, itu akan merugikan tanaman ya teman-teman ya, karena tanaman bisa saja bisa mati. Sebab kohe yang seperti itu kandungan amoniaknya terbilang masih tinggi. Jadi untuk memanfaatkan kohe itu sudah harus dalam kondisi yang dingin, kondisi mati ya. Dalam bahasa kerennya sudah terfermentasi. Nah teman-teman, proses fermentasi itu berguna untuk mengurai bahan-bahan organik yang ada di dalam kotoran menjadi unsur hara yang stabil dan mudah diserap oleh tanaman. Fermentasi juga berguna untuk membunuh bakteri jahat dan patogen yang berada di dalam kotoran. Kedua mikroorganisme tersebut dapat menjadi sumber penyakit bagi tanaman. Nah,
Kotoran yang masih mentah juga mengandung biji-biji gulma atau rumput yang memungkinkan untuk tumbuh kembali apabila kotoran yang masih segar langsung digunakan sebagai pupuk. Oh ya, untuk teknis fermentasi kohe mungkin lain waktu ya bisa kita bahas lebih detail, tetapi secara sederhana bisa disebutkan di sini bahwa kohe akan terfermentasi dengan sendirinya jika sudah tersimpan di tempat teduh terbuka ya selama 2 bulan. Kohe yang seperti itu akan kelihatan dari penampilannya yang sudah seperti tanah dan ya tidak bau kotoran. Nah, kalau mau yang lebih cepat, fermentasi itu bisa dengan bantuan cairan EM4 atau bahan-bahan lain. Ya, mungkin nanti bisa kita bahas di lain kesempatan. Yang pasti pupuk kohe ini sangat bagus untuk aplikasikan di tanaman. Gitu ya, teman-teman. Kegiatan kita pada hari ini, alhamdulillah kita sudah mendapatkan kohe yang ya cukup banyak untuk bisa kita persediaan untuk menjadi campuran media tanam. Di rumah kebetulan sudah ada sekam, nanti tinggal ditambah dengan tanah. Baik teman-teman,